Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam kabar Persada akhir pekan. Anda masih akan mendapatkan berbagai informasi. Masih kita ada satu segmen lagi segmen ya, kabar pekan ini, yaitu adalah tentang soft launching MPP ya, Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen. Jadi nanti apa itu MPP? Iya. Jadi misalkan penjenengan mau pajak perpanjangan STNK itu biasanya kemana, harus jam bagaimana, nanti dalam satu gedung ini. Satu gedung ada beberapa pelayanan. Anda bisa langsung kayak di mall kita bisa beli bakso, beli ini lah. Itu kalau di Mall PP kita bisa berbagai layanan. Ya, mengurusi administrasi untuk berbagai urusan. Ya. Bisa SIM, kemudian kependudukan, itu kemudian apa saja pajak. nanti disimpan di ini ya, lebih lanjut ya. Apa ya, langsung saja ini ya. Langsung saja monggo, kita hadirkan. Silakan. Untuk Anda semuanya pendengar ini ya. Saudara pendengar pada Persada FM dan 10 radio jaringan, ada beberapa hal menarik ini ya dari Pemkab Sragen. Di antaranya Sragen itu meraih top 5 kabupaten terinovatif ini. Nah, selain itu, pekan ini Pemkab sedang mempersiapkan diri untuk peresmian secara resmi Mall Pelayanan Publik atau Mall Satu Pintu yang sudah diawali dengan soft launching gitu. Nah, terkait dengan hal ini, jurnalis Persada FM Irwan Firman telah mewawancarai Bapak Duyanto SSTP MSI. Beliau adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Sragen. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di studio dan di 11 radio jaringan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di program Kabar Pekan ini, di rangkaian Kabar Persada akhir pekan bersama dengan 11 radio jaringan di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya bersama dengan Pak Dwi. Beliau adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Sragen. Tapi beliau sangat multitask. Artinya selalu berkaitan ya dengan bidang-bidang yang lain atau di dinas-dinas yang lain. Untuk pada kesempatan pagi hari ini di Kabar Pekan ini kita akan sedikit membahas terkait dengan Mall Pelayanan Publik ya, Pak Dwi ya, yang kelihatannya baru soft launching di beberapa waktu ini. Ya, jadi untuk MPP Mall Pelayanan Publik itu sudah di launching kemarin tanggal 15 Desember, kemudian sudah jalan sebulan lebih ini dan alhamdulillah memang masyarakat sangat senang begitu. Karena layanan publik di satu tempat paripurna, begitu. Dan di pekan-pekan ini sedang persiapan untuk launching resminya? Ya, untuk grand opening. Gimana? Jadi Pak Menteri nanti rencana tanggal 23 Februari nanti akan direncanakan rawuh ya ke Sragen, Pak Menteri Menpan kalau nggak salah gitu kan, untuk meresmikan MPP di Sragen, begitu. Jadi pekan-pekan ini memang sedang sibuk-sibuknya persiapan untuk Mall Pelayanan Publik. Ya, kalau persiapan saya kira normatif lah, karena memang mau ada kunjungan dari beliau Pak Menteri. Tapi yang jelas untuk layanan perizinan sudah running Mas, sudah jalan dengan baik begitu. Ya, sekarang masa-masa evaluasi lah, ada yang kurang apanya kita benahi begitu. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Sragen, pendengar dan pemirsa, selamat Pak Dwi terkait dengan anugerah Inovatif Government Award. Dari Kemendagri tahun 2022 ya berarti ya, karena baru-baru kemarin begitu ya untuk pemberian anugerahnya. Ini Kabupaten Sragen terpilih sebagai Kabupaten Terinovasi peringkat 5 nasional. Ada se-Indonesia. Iya benar Mas. Jadi IGA atau Innovative Government Award itu memang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Di Sragen itu ada banyak inovasi sebetulnya kan. Kemudian kemarin yang dinilai, yang kita ajukan, yang Pemda ajukan itu 2. Yang pertama tentang inovasi digital. Itu di tempat kami sendiri di BPKAD itu ada robot virtual penagihan pajak. Itu kemarin yang kita ajukan ke tim gitu kan. Jadi begini, robot virtual itu dia secara engine menagih ke wajib pajak secara otomatis begitu. Bukan kok robot yang jalan itu enggak. Tapi memang AI lah, artificial intelligence begitu. Kita punya database.
kapan wajib pajak itu selesai atau wajib bayar pajaknya kapan, kemudian secara otomatis engine akan menagih ke sana lewat surat. Begitu. Secara otomatis. Alhamdulillah ini juga hasilnya bagus begitu. Ya. Selain dari BPPKAD ada lagi, Pak? Ada yang non digital itu dari Desa Karungan. Di sana ada pasar Bahala namanya. Sebuah pasar tradisional yang menjual produk-produk tradisional. Ya, produk lokal begitu. Alhamdulillah ada efeknya Mas, efek ekonominya. Masyarakat sekitar bisa berjualan, orang berkunjung banyak begitu kan. Konsepnya apa ya? Ya pasar tradisional. Ada hiburannya begitu kan. Nah, ini sangat menarik. Mungkin sesekali nih Mas Firman ke Desa Karungan, Pelupuh. Ya, di Pelupuh ya. Enggak jauh dari sini. Ya. Baik, jadi ada 2 bidang dulu yang kemarin dikirimkan gitu ya, untuk ada penilaian mungkin di tingkat nasional begitu dan akhirnya mendapatkan 5 besar, top 5 ya. Iya, karena kemarin tim dari pusat langsung Mas. Pertama kita input data sesuai dengan indikator sana di input dan sistem. Kemudian setelah di input mereka ada nominasi gitu ya. Kemudian baru mereka kunjungan ke lapangan. Kunjungannya ke Pasar Bahala dan ke kami. BPKAD ya, iya begitu. Ya, jadi pendengar dan pemirsa berarti di kantor Pak Dwi sendiri ada AI-nya ya? Ada AI-nya. Jadi kita sudah berusaha lah nagih pajak itu tidak harus datang ke lokasi. Jadi bisa lewat engine yang ada di kita begitu kan. Jadi mungkin Mas Firman punya tanah di sana, masa pajak sudah habis, nanti diingatkan pakai AI itu, pakai robot virtual. Jadi sekarang udah nggak malu-maluin lagi. Kadang-kadang kita lupa tapi penagih pajak ke rumah kita, yang nerima tetangga kita. Gitu kan. Kalau pakai itu engine secara otomatis Mas. Jadi kita ada 10 jenis pajak itu kan. Jadi kalau udah masa membayarnya pajak sudah masa tibanya ya sudah kita ingatkan. Ternyata juga luar biasa, betul. Kadang itu niatnya pengen bayar ya. Mungkin karena kesibukan luar biasa lupa. Tapi kalau dengan itu kan bisa di gadgetnya, ada peringatan, ada surat masuk gitu. Dan itu lebih personal, lebih privasi begitu ya. Artinya kita mendapatkan pelayanan terbaik menggunakan AI atau artificial intelligence, tapi secara sistem jalan bagus dan kita juga bisa tertib disiplin. Tertib disiplin karena begitu diingatkan lewat gadget ya, nanti bayarnya bisa dari gadget juga. Jadi sekarang itu zamannya udah zaman teknologi. Diingatkan kemudian saya bayar gitu kan. Itu ya saya bayar pakai internet banking atau mobile banking atau apalah, pakai e-wallet atau apa gitu kan. Jadi nggak harus datang ke lokasi, tidak harus datang ke kantor. Efektif dan efisien waktu dan efisien untuk menjaga privasi masing-masing kita juga begitu ya. Kenapa Pak Dwi nggak ngobrol dari jauh? Harusnya ngobrol lebih banyak di Persada ini. Oh iya. Ya nanti bahas khusus nggak apa-apa. Kita banyak kok inovasi-inovasi di tempat kami juga, termasuk di BPKAD itu. Kalau dulu orang mencairkan dana itu datang ke tempat kami, sekarang enggak. Kita pakai sistem ngupload dokumen dari kecamatan, dari dinas masing-masing. Nanti udah kita verify secara sistem, baru itu uangnya masuk ke rekening mereka secara non tunai begitu. Jadi di era sekarang itu memang kita harus mengutamakan satu, transparansi ya. Karena uang itu uang orangnya banyak. Uang orang banyak. Duitnya wong akeh gitu loh Mas. Uangnya orang banyak. Bahasa Jawa tadi malah lebih duitnya wong akeh. Itu. Duitnya wong akeh. Uang 2,2 triliun itu kan duitnya wong akeh. Itu harus kita pertanggungjawabkan secara transparan. Masuk juga transparan. Jadi membayar pajak sekarang, pajak retribusi kan bisa juga lewat sistem. Di Sragen sudah kita ada prototipe bayar parkir juga pakai QR code. Gitu kan, dan langsung 1.000 atau 2.000 gitu. Ya namanya memang sekarang udah berubah sih Mas ya. Memang harus ngikuti walaupun belum maksimal ya, tapi kita harus kita mulai. Termasuk belanja kita adakan sekarang udah ada QRIS toh, belanja di UMKM kan, belanja Kripe langsung pakai itu. Harus dimulai gitu. Terima kasih Pak Dwi. Jadi sekali lagi selamat untuk Kabupaten Sragen yang mendapatkan peringkat 5 besar ya untuk kabupaten terinovatif di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan Bu Yuni sedang menyimak. Artinya mendukung inovasi dari Sragen. Jadi untuk tahun ini pun kita nanti ada Sragen Award Mas. Jadi semua ini dinilai. Nanti pas hari jadi nanti ada penghargaan Sragen Award namanya, yang terinovatif mana, yang terbaik mana, termasuk sampai ke tingkat desa.
Dan tentunya mudah-mudahan media juga menjadi salah satu kelasnya. Persada FM siap bersaing dengan yang lainnya. Baik, karena Kominfo nih. Kami juga punya radio, tadi saya bilang teman-teman di radio juga kita zamannya harus perbaikan pelayanan lah kan gitu. Artinya saatnya zaman dimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Artinya radio saya yakin di Sragen kan banyak banget begitu ya, dan kita siap Mbak bersaing Mbak. Oh iya, bersaing kebaikan kan bagus kan? Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan kan bagus ya toh. Jadi ibaratnya apa ya, broadcast itu semua kanal dilalui. Ya kan sekarang dia di Sragen untuk bayar pajak itu semua kanal bisa, internet banking bisa, mobile banking bisa, kemudian lewat e-wallet bisa, Alfamart bisa, Indomaret bisa, kantor pos bisa, dan lain-lain. Nah gitu kan, silakan warga memilih kan gitu. Ya menarik, dan kita menuju ke fokus pembahasan kita Pak terkait dengan mall pelayanan publik yang mana tadi seperti yang kita sampaikan di awal, pekan-pekan ini sedang penggodokan secara masif ya Pak ya, sambil menanti Pak Menteri rawuh begitu. Dan tadi Pak Dwi menyampaikan sudah beberapa hal running bagus untuk saat ini. Kira-kira nanti pelayanannya di bidang apa saja Pak nanti Pak? Semua layanan ada sih Mas ya, jadi ada 40 instansi yang ada di sana. Lebih dari 1.200 jenis layanan yang ada di sana. Contoh yang paling sederhana ya, layanan kependudukan sudah nggak di Capil tapi sudah di MPP. Layanan pajak sudah di MPP. Kemudian layanan tentang kesehatan BPJS ada di MPP. Kemudian layanan perbankan juga ada di sana. Layanan kepolisian terutama untuk SIM di sana juga ada. Perpanjangan SIM ya, perpanjangan. Kemudian Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor juga ada di sana. Iya, ada di sana. Kemudian untuk pelayanan orang miskin di sana juga ada ya. Di UPTPK di sana juga ada loketnya begitu. Banyak, termasuk Jasara Harja juga ada di sana. Kemudian kita punya Bank Jawa Tengah, Bank Joko Tingkir juga ada di sana. Gitu. Baik, artinya nih saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Sragen nanti sudah tidak perlu berpayah-payah lagi untuk mobile kemana-mana. Artinya di satu pintu, di satu titik nanti bisa untuk pelayanan berbagai ragam jenis pelayanan. Betul, begitu ya? Satu tempat layanan paripurna, begitu. Iya, satu tempat biar nggak bingung-bingung kemana-mana toh. Pokoknya kalau minta pelayanan, termasuk layanan perizinan, datang ke lokasi MPP, insya Allah akan selesai. Paripurna di situ. Begitu. Saat ini sudah berjalan sebulan lebih. Kalau sebelumnya kan ada di PTSP ya, di Komplek Kantor Bupati. Itu kan sebagian perizinan di sana. Capil masih di Capil. Kemudian BPJS masih di sana. Tapi kalau yang sekarang di MPP itu semua sudah satu tempat. Di Komplek Teknopark itu. Yang kedepannya tahun ini nanti menjadi Komplek Kantor Pemda Terpadu di situ. Itu tetap ngantri panjang banget nggak? Kita udah ada sistem elektroniknya untuk ngantri gitu kan. Jadi misalkan ngantri dari rumah, saatnya nanti udah mau dilayani, datang itu juga bisa. Jadi sudah by system untuk layanannya ya. Ya kalau ngantri atau enggak ya kadang tergantung ini sih Mas, tergantung jenis layanannya. Kalau biasanya di awal-awal tahun ini layanan pajak rame gitu kan. Layanan penduduk ramenya pas masa-masa liburan mungkin menjelang Idul Fitri itu rame gitu kan. Tapi tetap kita manage ya. Tetap manage. Jadi semaksimal mungkin pelayanan tetap efektif tapi juga senyaman mungkin juga begitu ya insya Allah ya untuk. Kita pun tetap menerima masukan dari masyarakat Mas. Kita ada layanan di sana yang di front office sana. Misalkan masyarakat pengen apa secara langsung juga bisa, atau ada keluhan apa juga bisa kan gitu. Ya menarik, dan hal ini tentunya menjadi salah satu bukti untuk pelayanan yang terbaik ya bagi masyarakat, tentunya untuk Kabupaten Sragen. Dan kemudian untuk saat ini saudara-saudara kita yang sudah mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu Pak, kesulitan tertentu tadi seperti yang disampaikan Pak Dwi sudah berjalan mungkin belum 100%, tapi yang belum mendapatkan pelayanan ini tentunya nanti akan ada pembenahan terus ya Pak ya? Terus ya, kita terus berbenah Mas, karena namanya
sesuatu, layanan pemerintah itu kan tidak ada yang sempurna banget ya. Pasti ada kekurangan ini, itu yang terus kita benahi. Karena niatan kita kan layanan yang paripurna di suatu tempat biar masyarakat juga nyaman gitu kan. Layanan juga cepat gitu kan. Itu yang kita transparan gitu kan. Itu yang saya kira butuh diketahui oleh masyarakat bahwasanya sekarang layanan perizinan maupun non perizinan ada di MPP, Mall Pelayanan Publik yang ada di Komplek Tenopark, Komplek Kantor Terpadu Sragen untuk di tahun ini begitu. Kemudian untuk ini Pak Dwi, untuk dengan Pak Menterinya nanti kira-kira tanggal berapa? Rencana tadi kalau nggak salah tanggal 23. Iya, kalau tidak ada perubahan. Nah, itu. Artinya setelah nanti diresmikan oleh Pak Menteri itu artinya meskipun tadi kan sudah jalan ya. Ini secara resmi. Ya, sudah jalan sebulan lebih 15 bulan Desember, sekarang juga sudah tanggal berapa ini 30 ya, sudah 1 bulan lebih lah. Berbenah juga. Oh, ternyata kurang ini tadi teman-teman dari sana menyampaikan, Pak, ruangan untuk nikah, untuk nikahan di sana masih perlu data dukung tadi disampaikan gitu misalkan. Karena nanti kan lantai 3 Mas, di lantai paling atas itu ada ruangan nanti masyarakat misalkan pengen layanan nikah di situ juga boleh. Kan gitu. Kan ada depak di situ. Nanti sekalian nikahnya di situ juga bisa kan gitu. Oh, itu nanti seru ya. Artinya di bawah-bawah pelayanannya cukup banyak. Nanti mungkin teman kita, saudara kita yang saatnya nikahnya di situ. Ya, kan mungkin nggak banyak-banyak orang. Di atas itu ada kapasitas 300 orang juga ada. Ya, yang 200 orang juga ada, yang untuk mungkin nikahan ini juga untuk untuk akad nikah saja juga bisa gitu. Artinya misalkan masyarakat datang ke situ, di situ udah ada petugas dari depak, kemudian langsung akad nikah di situ, keluar udah resmi ya gitu kan juga. Tinggal resepsinya di luar gitu. Atau mungkin nggak usah pakai resepsi juga nggak apa-apa. Tergantung ya toh. Tergantung kemampuan tadi ya Mas Miftah ya. Wah, menarik. Dan apakah ini nantinya akan menjadi seluruh pelayanan di seluruh Indonesia atau hanya baru beberapa kabupaten yang running, Pak? Sepengetahuan saya itu menjadi amanat dari Bapak Presiden, dilaksanakan oleh semua daerah begitu. Walaupun sekarang udah mengarah ke konsep MPP yang virtual ya. Jadi Sragen pun mengadopsi itu. Selain orang bisa datang, sekarang juga bisa datang secara virtual begitu. Jadi konsepnya kan layanan paripurna di satu tempat secara fisik, tapi secara virtual juga bisa lewat online kan begitu. Contoh misalkan tempat saya klaim pajak itu juga bisa lewat online begitu. Perizinan juga sekarang sudah lewat online begitu. Ya, konsepnya seperti itu. Gitu. Sesuai dengan dinasnya Pak Dwi di BPKAD, artinya ini juga ke depan sepertinya menjadi efisiensi untuk pendanaan juga ya Pak ya? Ya pasti Mas. Jadi kalau sekarang semua serba sistem akan menimbulkan efektivitas, efisiensi sebuah biaya begitu. Sekarang udah terasa kok. Sekarang pekerjaan kita sudah nggak lagi hanya lewat kertas begitu kan. Kita sudah pakai virtual office. Saya misalkan surat menyurat ini sudah lewat sistem di sini, tinggal disposisi kalau istilahnya di birokrasi ya, disposisi ke bawah tinggal lewat sini sehingga nggak butuh kertas lagi, udah paperless begitu. Sudah berkurang juga biaya untuk transportasi. Tadi saya sampaikan untuk pencairan tidak harus datang ke BPKAD. Ngirit toh, sudah nggak ada biaya transportasi. Jadi konsepnya itu paperless, kemudian cashless, cashless itu sehingga kita bisa kalau bisa ngirit kertas. Kemudian kita juga bisa membayar dari mana saja kapan saja begitu kan? Itu yang kita utamakan seperti itu. Baik, menarik. Tentunya di satu sisi kemajuan pasti ada sisi-sisi yang lain. Mungkin kedepannya khususnya untuk teman-teman yang pengen jadi pegawai Pemkab mungkin lebih terkurangi. Ya saya kira sisi lain seperti itu. Sisi lain teknologi memang manpower mungkin bisa tergantikan oleh sistem engine gitu ya. Ya kayak tadi saya sampaikan, kalau saya sih karena memang perkembangan teknologi, karena keterbatasan SDM juga, berpikir wah SDM sudah terbatas, sekarang yang nagih biarkan sistem gitu. Karena ada peluang, ada tantangan kan gitu. Artinya ini juga sekaligus membuka wacana kepada siapapun, cita-cita itu sekarang harus beragam, gitu ya Pak ya? Iya betul. Iya, di era sekarang tidak harus jadi ini, tidak jadi itu gitu kan.
income tadi ya, kita bicara income tadi. Income bisa datang dari mana saja, kapan saja kan gitu. Dengan bentuk apa saja kan gitu. Bisa jadi hanya duduk di sebuah ruangan, income-nya banyak. Ya kan gitu. Mungkin programmer kan. Programmernya sudah perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu kan. Ya itulah. Banyak. Yang penting kita apa ya? Ikuti teknologi, ikuti tren sekarang secara global begitu, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berdaya saing. Ya. Berdaya saing dan tentunya tidak meninggalkan untuk sosial kita juga ya Pak ya. Tadi soalnya saya mendengarkan juga. Itu juga penting nih Mas. Iya, jadi kita attitude itu juga sangat penting. Pendidikan karakter lah, itu nomor 1. Apa gunanya kalau pintar nggak punya karakter kan gitu. Jadi harus punya karakter juga. Ini yang tidak kalah pentingnya ke generasi yang akan datang. Makanya tidak cukup kita datangkan Pak BPPKAD, makanya Dinas Sosial pun kita datangkan juga di Sukawati menyapa kita. biar kompleks ya. Artinya biar paripurna juga pendidikan kita kepada masyarakat. Terima kasih Pak Dwi. Informasi yang diberikan mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita. Terakhir pesan untuk saudara-saudara kita yang ke depan akan memanfaatkan mall pelayanan publik Pak. Oke. Kepada saudara-saudara yang nanti rencana memanfaatkan MPP di Sragen, yang pertama perlu diketahui letaknya ada di komplek kantor Pemda Terpadu atau sekarang Teknopark di sana letaknya. Kemudian semua layanan ada di sana. Harapannya nanti ke depan dan mulai saat ini sudah dilayani, semoga bisa lebih baik, layanan bisa lebih paripurna, masyarakat bisa lebih puas, bisa lebih senang. Sehingga Sragen bisa mengoptimalkan layanannya ke masyarakat dengan lebih baik. Saya kira demikian Mas Firman. Terima kasih Pak Dwi, salam hormat untuk Ibu Bupati tentunya dan seluruh teman-teman di Pemkab Sragen. Sehat terus, semangat terus dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa di 11 Radio Jaringan, demikian obrolan singkat kita dengan Pak Dwi terkait dengan mall pelayanan publik yang sesaat lagi ya akan di launching oleh Pak Menteri, tapi untuk pekan-pekan ini sedang persiapan semaksimal mungkin untuk pelayanan yang terbaik dan juga persiapan yang terbaik untuk launching secara resminya. Kembali ke teman-teman di studio. Kabar pekan ini. Oh, seperti itu. Paham? Ya, masih flanger Master. Ya, baik. Demikian tadi ya tentang MPP Mall Pelayanan Publik. Jadi warga masyarakat Sragen tidak perlu repot kalau mau mengurus administrasi gitu ya. Artinya uang kita pajak itu mau menyerahkan uang masuk tidak mudah itu ya, iman-iman ya. Iya, tadi akhirnya di mana lokasinya Pak? MPP? Lokasinya sekarang berada di Teknopark ya, kawasan Teknopark. Itu mana? Itu batas kota. Nah, jadi kalau tahu SMA 3 ya, itu di daerah SMA 3 atau Taman Ganesa ya, Taman Ganesa ya di sekitar situ. Gitu ya. Gitu. Nanti kota, silakan. Daerah situ pokoknya. Ya. Jadi monggo ini inovasi dari pemerintah, artinya memberikan kemudahan akses untuk warga masyarakat Sragen yang akan menunaikan kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara untuk membayar pajak ya. Apapun nanti bisa di situ. Bisa di situ begitu. Untuk mengurusi pajak, ngurusi SIM, ngurusi Dukcapil, kemudian ngurusi imigrasi gitu. Kemudian BPJS. Wow, banyak sekali ya. Kemudian bank-bank itu biasanya juga kerjasama ada di situ. Baik. Alhamdulillah.